Samudrakerti merupakan unsur kedua dalam Satkerti yang memiliki arti menjaga kelestarian laut atau samudra. Satkerti sendiri merupakan 6 usaha positif yang wajib dilakukan untuk menjaga kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan secara skala maupun niskala. Sebagai bagian dari Satkerti, Samudrakerti adalah upaya sistematis untuk menjaga kelestarian laut atau samudra dan berbagai sumber-sumber alam di dalamnya. Penerapan dari Samudrakerti sendiri dapat berupa upacara agama, seperti upacara Nangguk Merana, upacara Melasti, upacara Nyepi Segara, upacara Mapakelem, dan lainnya. Upacara tersebut memiliki makna untuk memotivasi umat Hindu agar memelihara kelestarian laut. Salah satu upacara yang sering dilakukan adalah upacara sedekah laut, seperti melarungkan isi alam ke tengah laut sebagai salah satu wujud pelaksanaan Samudrakerti. Upacara ini merupakan bentuk ucap syukur dan kesadaran umat Hindu bahwa di laut juga tempat suci yang berstana ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Baruna. Tidak hanya dengan melakukan upacara, pelaksanaan dari Samudrakerti juga dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian dari alam, utamanya laut, dan juga menjaga habitat dari makhluk-makhluk yang hidup di laut. Salah satunya yaitu melakukan pemberdayaan hewan laut yang dapat kita lihat sekarang yaitu penyu. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan membangun konservasi yang saat ini sudah terdiri di 2 tempat, di Bali yaitu di Serangan dan juga di Gianyar yaitu Sabo. Penyu sendiri dalam mitologi Hindu dikatakan merupakan penyemaan dari Betara Wisnu dan juga disimbolkan sebagai penyangga dunia sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan alam. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mendasari pemberdayaan penyu yang ada di Bali. Sabah Asri Turtle Conservation merupakan salah satu konservasi penyu yang ada di Bali. Konservasi ini merupakan konservasi yang dikelola pribadi oleh Bapak Imadi Kiki dengan beberapa relawan yang juga ikut membantu dalam konservasi ini. Oke Pak, kalau dari pendirian konservasi penangkarannya ini dari kapan ya Pak? Dari 2014. Dulu Bapak di rumah sih. Kalau di rumah dari tahun 2009. Karena tidak diizinkan di rumah, disuruh di pantai, ya di pantai lah tahun 2014. Tanggal 14 bulan April. Secara pengelolaannya di sini kan relawan, tidak digaji. Kalau ada orang yang ingin berkunjung mau donasi, mau tidak, kita kan tidak pernah mengenakan tiket segalanya. Jadi pengelolaannya untuk sementara lah Pak, sama relawan sini. Relawannya juga kan banyak, ada 8 orang. Ini kan tanah milik negara ini, yang ditunjuk oleh Bapak Bupati waktu itu. Bupatinya waktu itu adalah Nak Agung Aji Brate sama wakilnya Pak Agus Mahyasro. Ini penyunya datang di tengah lautan. Tengah lautan dia bertelur, telurnya aja kita ambil, kita pindahkan ke penangkar, ke konservasi. Kita tetaskan di dalam penangkaran. Masalahnya kalau didiamkan di alam liar, telurnya dimakan anjing atau diambil orang, dikonsumsi gitu. Bapak keliling tiap malam, ini kan ada musimnya. Musim penyu bertelur dari bulan April sampai bulan Agustus biasanya. Oh, jadi sekarang masih musim nih Kang ya? Masih. Kita kan Bapak kan monitoring tiap malam kalau musim penyu bertelur. Kadang-kadang ketemu penyunya sedang bertelur, kadang-kadang kita kan tahu jejaknya. Jejaknya kita lihat, berarti penyu udah bertelur. Kalau jejaknya satu waktu naik aja, berarti penyunya udah hilang, diambil orang. Kalau ada jejaknya 2, waktu naik langsung balik ke laut, berarti aman penyu. Di sini ada jenis sekarang yang paling salah penyu hijau dan penyu lekan. Sebenarnya di Bali ada penyu sisik juga ada. Waktu ini penyu sisiknya sudah kuat,
Bapak lepas dengan Mbak Leni dari Jakarta. Kalau misalnya penyunya nikah bertelur tuh kira-kira berapa lama menetas biasanya Pak? Dari 45 hari sampai 50 hari. 50 hari. Terus kalau yang tahu nikah kan kalau misalnya penyu nikah mereka kalau menetas itu harus keluar sendiri nih Pak. Apa kalau di sini tuh dibantu menetas apa dibiarkan keluar sendiri? Dibiarkan keluar sendiri, tapi kita juga gali sisa-sisa telur yang kadang-kadang yang sudah menetas nggak kuat ya keluar sendiri, kita bantu lah. Makanya telur dari umpamanya dari telur 100 butir paling-paling menetas 60-70. Oh, sudah termasuk saat menetas atau ketika dimakan nih kalau misalnya ada yang hewan begitu? Enggak, kan busuk. Oh, bisa Ada yang busuk. busuk ya. 70% lah yang menetas. Lalu setelah menetas dibawa ke sini dulu begitu Pak? Di dalam kolam sudah bisa makan, sudah bisa berenang, sudah ready untuk dilepas. Kalau misalnya dilepas nih ke usia berapa biasanya? Boleh diamkan 1 minggu. Bila perlu kalau dia menetas secara alami ya di tempat yang alami dia baru menetas sudah ke laut ya. Kalau di sini kita diamkan untuk biar lebih kuat lah 1 minggu sudah bisa berenang tuh, sudah bisa makan, baru kita lepas. Semakin banyak yang ingin menjaga kan semakin bagus lah, supaya masyarakat juga peduli bahwa penyu itu sudah hampir punah ya, terutama di Bali. Itu yang jadi kendala. Lagi sekarang ya banyak pantai diblok dengan batu-batu yang besar-besar. Kasihan penyu itu tidak bisa naik loncatin batu untuk bertelur. Yang kita inginkan mudah-mudahan dari pemerintah ada yang peduli di mana habitat penyunya bertelur. Janganlah diblok dengan batu-batu gitu. Biar ada solusinya lah. Kita takutnya nanti kalau anak cucu kita tidak langsung bisa melihat penyu, biar nggak lihat fotonya saja dan patungnya saja. Itu yang Bapak inginkan.